Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, setelah berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada kedua orang tua kalian untuk menemani kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya ketika sudah ditolong, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Kita dapat lanjut ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah membaca tujuan pembelajaran, kalian sudah tahu kan hari ini akan belajar apa? Oke, mari kita mulai ya. Pertama, coba perhatikan gambar di samping. Ada gambar apa saja ya yang terlihat pada gambar di samping? Tepat sekali, di situ ada gajah, ada singa, ada kuda Nil, ada jerapah, ada rusa, ada elang, ada burung, ada matahari, ada air, dan ada pohon-pohon. Nah, kira-kira kita akan membahas apa ya hari ini yang berhubungan dengan gambar tersebut? Simak baik-baik ya. Nah, pernahkah kamu mendengar atau mengetahui tentang teks non-fiksi? Oke, yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu, jadi teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Yang pertama, dengan cara membaca teks secara seksama. Jadi kita membaca teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah membaca teks, kita membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Selanjutnya, kita menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks tersebut. Jadi, cara menggali informasinya ada 3. Pertama, kita membaca teks, kemudian membuat pertanyaan, selanjutnya kita menentukan ide pokok atau pikiran utama. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya bagaimana cara menggali informasi. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu teks yang berjudul jenis makanan hewan ini. Nah, setelah membaca teks, cara mencari informasi pentingnya itu dengan membuat pertanyaan. Di sini Bu Syifa sudah membuat beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks. Yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jenis makanan hewan ada 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Nah, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Dan pada paragraf ketiga, apa makanan hewan selain tumbuhan? Di sini disebutkan bahwa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Nah, tadi kita sudah mencari informasi penting dengan membuat pertanyaan. Nah, tahapan ketiga dari mencari informasi penting adalah dengan mencari ide pokoknya. Nah, dari paragraf 1, ide pokoknya itu yang mana? Oke, tepat sekali. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Kalau ide pokok paragraf 2 yang mana ya?
Oke, tepat sekali. Ide pokok dari paragraf 2 adalah daun merupakan makanan yang paling sering dijadikan sebagai makanan hewan. Dan di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Seperti yang sudah Ibu sebutkan, di sini terdapat ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan cara mencari informasi dari sebuah teks non-fiksi? Oke, selanjutnya kita kembali melihat gambar yang pertama kali kita lihat ya tadi. Nah, ternyata semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup juga berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut sebagai ekosistem. Nah, kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi, tadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ekosistem air, yang kedua adalah ekosistem darat. Nah, di ekosistem air itu terdapat ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Sedangkan di ekosistem darat terdapat ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra. Untuk Indonesia, kita memiliki 2 ekosistem dari ekosistem darat, yaitu ekosistem hutan hujan dan ekosistem padang rumput. Nah, setelah membahas jenis-jenis ekosistem, kita akan membahas tentang komponen dari ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah, komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan komponen biotik dan abiotik dari gambar berikut ini. Nah, komponen biotiknya itu adalah komponen yang hidup. Di sini ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan juga ya. Di sini ada monyet, ada tupai, di sini ada zebra, ada jerapah, ada rusa, ada berang-berang, ada ikan, ada capung, ada harimau, ada gajah, dan ada burung. Sedangkan komponen abiotiknya di sini ada air. Oke, kalau yang ini kira-kira ada komponen biotiknya tidak ya? Oke, tidak ada ya. Di sini tidak ada komponen yang hidup. Di sini hanya ada komponen abiotik, yaitu ada cahaya matahari, ada air, ada tanah, ada bebatuan. Sampai di sini sudah paham tentang ekosistem, jenis-jenisnya, dan komponen-komponennya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis makanan hewan. Nah, menurut kalian, apakah hewan memerlukan makanan? Ya, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanannya. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, jenis makanan hewan itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang jenis makanan hewan. Yang pertama itu ada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Sedangkan satu jenis makanan yang lain adalah hewan lain. Biasanya hewan kecil akan menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran lebih besar darinya.
Nah, karena berbeda-beda tadi, maka hewan berdasarkan jenis makanannya kita akan kelompokkan menjadi 3. Kira-kira apa saja ya pengelompokannya? Nah, yang pertama itu ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada karnivora atau hewan pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, hewan herbivora memiliki gigi seri dan geraham yang kuat dan kebal. Hewan karnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang tajam karena berfungsi untuk mengoyak makanan. Sedangkan hewan omnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Nah, kita akan melihat nih contoh-contoh dari hewan herbivora. Yang pertama ini ada hewan apa? Tepat sekali, ini ada hewan sapi. Yang selanjutnya kambing. Dan yang selanjutnya jerapah. Nah, mereka adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dari hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang pertama di sini ada apa? Tepat sekali, ini ada elang. Nah, yang selanjutnya ini adalah singa. Dan yang terakhir ini adalah buaya. Mereka adalah contoh dari hewan pemakan daging. Yang selanjutnya adalah contoh hewan omnivora atau hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Nah, di sini yang pertama ada ayam. Yang kedua, ini hewan apa ya? Tepat sekali, ini adalah hewan bebek. Dan yang ketiga adalah beruang. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Jika tidak, ternyata kita tidak terasa ya, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Mulai dari kita pertama belajar tentang cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, kita belajar tentang ekosistem, jenis-jenisnya dan komponennya. Dan yang terakhir, kita belajar tentang jenis makanan hewan atau hewan yang digolongkan berdasarkan jenis makanan. Ada 3, tadi ada hewan herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Terima kasih banyak ya anak-anak ibu yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 sudah selesai sampai di sini. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.